Masalah rumah sakit Husada membuat perasaan Nenek Su sangat bergairah. Setelah mendengar laporan dari Daniel Su, Nenek Su pun merasa gundah. Tuan Ling sendiri datang untuk membantu Winda menguasai keadaan, serta menunjuk rumah sakit Husada sebagai fasilitas kesehatan dari SPZ. Tuan Ling sendiri bahkan akan pergi berobat ke rumah sakit Husada. Daniel Su menggertak gigi dan berekspresi tidak senang. Iya, aku melihat dan mendengar langsung di tempat. Sekarang sayap adik Winda sudah semakin mengeras. Dengan adanya topangan Tuan Ling, bahkan keluarga Su kita juga sudah tidak dapat menekan dia lagi. Nenek, jika terus membiarkan adik Winda seperti ini, takutnya dia menjadi musuh saingan dengan keluarga Su kita. Bagaimanapun Nenek Su juga berwawasan luas, dia berkata dengan tenang, tidak sampai seperti itu. Keluarga Su kita sudah berdiri di kota Zonghai selama puluhan tahun, dengan pendapatan tahunan sebesar miliaran juta yuan pada setiap tahunnya, sudah membentuk mata rantai bisnis obat dan medis yang sempurna. Selain keluarga Han, perusahaan obat di kota Zonghai yang dapat setara dengan kita juga bisa dihitung dengan satu tangan. Hanya sekedar rumah sakit Husada saja, hanya sekedar sampah tingkat 2B, meski berkembang besar 100 kali lipat lagi, juga bukan lawan dari keluarga Su kita. Mendengarnya, Daniel Su merasa sedikit lega. Nenek Su meneruskan, sekarang yang aku khawatirkan justru bukan rumah sakit Husada, melainkan Tuan Ling di balik Winda itu. Daniel Su menegang seketika, ada apa dengan Tuan Ling? Nenek Su berkata, pertama-tama, ada satu hal yang bisa dipastikan. Winda memang sudah menjadi wanita simpanan Tuan Ling. Tuan Ling berkali-kali turun tangan menopang Winda, ini menunjukkan mereka berdua masih dalam masa hangat. Bobot Winda di dalam Tuan Ling sangat besar. Hubungan keluarga Su kita dengan Winda tidak baik, aku khawatir apakah ini akan menyebabkan Tuan Ling juga menyerang keluarga Su kita. Daniel Su berkata, jika Tuan Ling menyerang keluarga Su kita, maka tamatlah keluarga Su kita. Nenek Su berkata, iya. Yang lebih membuatku khawatir lagi adalah, sampai sekarang kita pun belum tahu siapa Tuan Ling ini. Aku sudah mengerahkan jaringan koneksi yang besar sekali, tetapi juga tidak menemukan kabar mengenai Tuan Ling ini. Daniel Su berkata, Nenek, maukah kita mencoba jalan tikus? Tatapan Nenek Su menjadi dalam, jalan tikus. Daniel Su mengangguk, bukankah Nenek kenal dengan Tony Chen? Tony Chen berkecimpung di dunia tinju bawah tanah. Jika memberinya sejumlah dana besar, mungkin bisa mendapatkan kabar mengenai Tuan Ling. Di kota Zonghai, tidak banyak kekuatan yang mampu melawan SPZ, tetapi asosiasi tinju bawah tanah adalah salah satunya. Nenek Su mengangguk, juga hanya bisa seperti itu. William Zhang dan Bang Heri pernah dipotong kaki tangannya oleh Brian Ma secara terbuka. Namun Brian Ma hanya memberi pelajaran pada mereka saja, tidak menyembunyikan kaki tangan mereka, juga tidak menyebabkan luka berat lainnya di bagian potongan itu. Setelah penyembuhan selama setengah bulan lebih, kaki tangan William Zhang dan Bang Heri sudah disambungkan kembali, serta masih dapat melakukan gerakan-gerakan yang sederhana. Namun kebencian mereka terhadap Eric Ling, semakin hari semakin bertambah, sampai hampir menggila. Pada hari ini, William Zhang dan Bang Heri pulang ke Water Moon Mountain Resort untuk pemeliharaan. Meski mereka masih berbaring di kasur dan tidak dapat bangun, tetapi William Zhang kaya, dia merekrut dokter pribadi sehingga bisa pulang ke rumah untuk menjalani pemeliharaan. Seorang pria kekar setengah baya yang mengenakan setelan jas warna merah memasuki Water Moon Mountain Resort, membawa seorang pria setinggi 2 meter yang kekar bagai kerbau. Hormat pada Master Chen. Di Water Moon Mountain Resort, semua petinju dari William Boxing Center membungkuk hormat begitu melihat pria setengah baya itu. Guru, akhirnya Anda datang. Dengan susah payah William Zhang ingin bangun dan memberi hormat, tetapi gagal setelah mencoba beberapa kali. Dia berkata dengan rasa bersalah, maaf, aku tidak dapat memberi hormat pada Anda lagi. Tidak perlu peduli pada etika hormat seperti ini. Master Chen melambaikan tangan, pria kekar setinggi 2 meter di belakangnya langsung memasang langkah kuda-kuda,
lalu Master Chen duduk di kedua paha pria kekar itu. Pria kekar itu memasang langkah kuda-kuda, dan ada seseorang yang duduk di atas pahanya, tetapi dia kokoh tak bergerak. Master Chen masih tegar, suaranya dingin seperti pisau. William Boxing Center sudah ditutup selama setengah bulan lebih, kerugiannya tidaklah kecil. Jika terus ditutup, akan kehilangan hak untuk pengajuan masuk ke dalam asosiasi tinju. Bagaimana pemikiran kamu? William Zhang bertampang pahit, guru, badanku sudah begini, jelas tidak dapat mengurus William Boxing Center lagi. Guru telah memberikan budi pengajaran padaku, aku bersedia memberikan William Boxing Center kepada guru, sebagai tanda terima kasih atas pembinaan guru selama bertahun-tahun ini. Master Chen juga tidak sungkan, karena kamu punya niat seperti ini, akan aku terima. Dengar-dengar kaki tanganmu dipotong oleh Brian Ma. William Zhang berkata, iya. Master Chen berkata, jika orang lain yang melakukannya, aku pasti bantu kamu balas dendam. Tetapi Brian Ma, tidak mampu aku goyahkan. Tidak hanya aku, selain beberapa orang tertinggi di asosiasi tinju, tidak ada orang yang dapat menggoyahkan Brian Ma. William Zhang berseru pedih, aku tahu, aku juga tidak pernah berpikir untuk menyentuh Brian Ma. Tetapi yang satu lagi, aku ingin meminta guru turun tangan lumpuhkan dia. Master Chen berkata, kamu katakan saja, aku pasti bantu kamu lumpuhkan dia. William Zhang sangat benci dan marah, Eric Ling, menantu tak berguna dari keluarga Su. Luka aku, dialah dalang besarnya. William Chen berkata, baik, aku akan pergi lumpuhkan dia. Sebentar lagi sudah rapat tahunan asosiasi tinju, aku lumpuhkan dia. Dendam kamu juga termasuk sudah dibalaskan, tidak akan terlalu malu jika kamu pergi menghadiri acara tahunan. William Zhang bergegas berkata, terima kasih banyak guru. Kamu pelihara baik-baik, tunggu aku bawakan kaki tangannya untukmu. Master Chen bangkit berdiri dan pergi. Pria kekar itu langsung menegakkan badan, kakinya juga tidak terasa pegal, dia mengikuti Master Chen pergi. Sesaat kemudian, Yuri Xiao berjalan masuk dari luar, CEO Zhang, Master Ronald Chen turun tangan, Eric Ling pasti cacat. Dendam besarmu juga akan terbalaskan. William Zhang berseru pedih, Eric Ling membuat keluargaku hancur dan badanku cacat, bahkan William Boxing Center pun tidak sanggup aku pertahankan. Meski dia dipukul sampai cacat, juga tidak dapat menghapus kebencian dalam hatiku. Yuri Xiao berkata, asosiasi tinju mencakup seluruh master di dalam maupun di luar kota Zonghai, dan merupakan sebuah perkumpulan yang sengit. Master Chen pun adalah petinju kelas emas, katanya masih ada 2 pertandingan lagi sudah bisa naik menjadi petinju kelas platinum. Eric Ling pasti bukan lawan darinya. Tatapan William Zhang sangat bengis, benar, dendamku, juga adalah dendammu. Sekarang aku sudah memberikan boxing center pada guru, tetapi kamu masih bersedia mengikutiku, benar-benar niat. Yuri Xiao langsung dilempar ke lantai oleh Eric Ling dan pingsan di tempat. Lalu dia disembuhkan setelah itu. Sebenarnya kondisi Yukanya sudah berada dalam perkiraan Eric Ling, hanya saja Eric Ling tidak ingin membunuhnya. Yuri Xiao berkata, nyawaku pun diberikan oleh CEO Zhang. Aku pasti akan bersumpah mati mengikuti CEO Zhang. Winda Su bergegas mengesampingkan pekerjaannya dan pergi ke pasar. Dia sendiri juga tidak tahu ada apa dengan dirinya, dia terus mengkritik dirinya dengan tegas di sepanjang jalan. Jelas-jelas Eric Ling adalah manusia sampah, dia berselingkuh, menggoda Lucy Li, menggoda Riana Lu, bahkan berhubungan dengan Laurie Jiang, tetapi mengapa dia tetap begitu tidak bisa melupakan Eric Ling? Apakah aku sudah tidak waras? Persilangan dan perselisihan antara logika dan emosional. Mobil Winda Su tetap adalah mobil magotan model lama. Ketika sampai di pasar, tampak Eric Ling berpakaian compang camping yang berdiri di pintu utama menunggu dirinya. Eric Ling tergesa-gesa maju membuka pintu untuk Winda Su, istri, kamu sudah datang. Begitu turun dari mobil, Winda Su langsung menceramahinya. Eric Ling, sekarang sayap kamu sudah mengeras ya, bahkan berani tidak membalas telepon dan pesanku.
Apakah kehidupanmu di luar sana sangat puas? Eric Ling tersenyum, mana ada. Tempat di mana tidak ada kamu, matahari pun terasa dingin. Untung kamu mulut manis. Winda Su memiliki banyak pertanyaan di dalam hati, tetapi dia tidak banyak bertanya. Eric Ling menatap pasar yang tidak termasuk bersih ini. Dia berkata, istri, kalau tidak, kamu tunggu aku di mobil saja. Ingin makan apa? Beritahu aku belikan untukmu. Selama 3 tahun ini, Winda Su tidak pernah pergi ke pasar. Winda Su berkata, tidak perlu, hari ini aku beri kamu muka, pergi ke pasar bersama kamu. Perkataan ini membuat Eric Ling sedikit terharu. Ketika seorang wanita bersedia mengalah menuruti kamu, berarti dalam hatinya ada kamu. Dulu, dia memang sangat tidak suka pergi ke pasar. Dalam 3 tahun ke belakang, selalu Eric Ling yang pergi ke pasar membeli sayur lalu memasak. Winda Su sama sekali tidak pernah bertanya. Hari ini, dia berusaha menahan aroma di pasar, lalu mengikuti Eric Ling masuk ke dalam. Pasar yang awalnya hening, seketika menjadi sangat ramai karena kedatangan Winda Su. Semua tatapan para pria dan wanita tertarik oleh Winda Su. Wanita tinggi yang mengenakan kemeja putih dan rok hitam ketat ini, memiliki postur badan yang menawan bagai iblis. Sepasang kaki panjangnya terbalut dalam stoking hitam, setiap langkahnya memicu entah berapa banyak detak jantung dari orang-orang. Cantik sekali wanita itu, ini pertama kalinya aku melihat wanita yang begitu cantik. Dia artis dari mana? Omong kosong, jauh lebih cantik daripada artis. Artis di televisi semuanya sudah dandan, mana ada artis asli yang begitu cantik. Siapa orang miskin yang compang camping ini? Bagaimana bisa dia menemukan pacar yang begitu cantik? Mendengar komentar-komentar ini, Eric Ling tersenyum pahit dalam hati. Apakah aku benar semiskin itu? Eric Ling tidak tahan untuk menoleh dan bertanya pada Winda Su. Kamu baru tahu. Setelah membeli sayur, mereka pulang ke rumah dan masak. Kebetulan Rani Zhou tidak ada di rumah, mereka menyantap makan siang yang sangat mewah. Lalu Eric Ling mencuci piring dan membereskan meja setelah makan. Winda Su bersandar di pintu dapur sambil menatap pria yang bekerja dengan mahir itu. Entah mengapa tiba-tiba dia berkata, Eric Ling, kalau tidak kamu pindah balik ke rumah saja. Begitu terucap, Winda Su memalingkan wajahnya yang tersipu, dalam hatinya mulai menyesal. Pria sampah ini masih belum memberi penjelasan terkait masalah selingkuh, serta masalah menggoda wanita di sana-sini. Kenapa dia bisa mengundang Eric Ling pulang ke rumah? Winda Su, apakah kamu begitu murahan? Eric Ling mencuci tangan dengan bersemangat. Ketika dia hendak menyetujui, tiba-tiba Winda Su berkata, tidak mau ya sudah. Eric Ling terbengong. Sialan, ada apa ini? Aku kehilangan kesempatan untuk mengutarakan dengan begitu saja. Apakah masih memberi kesempatan untuk berbicara? Eric Ling juga paham, sebagai seorang pria pasti tidak boleh membicarakan logika dengan wanita, karena penalaran wanita sangat aneh, logikanya juga jauh lebih banyak daripada logika pria. Berbicara sampai akhir, bahkan Tuhan juga tidak dapat mengadili. Ada banyak sekali pasangan yang putus karena membicarakan logika. Setelah dipikir-pikir, Eric Ling mengubah cara berkata, bukannya aku tidak ingin balik, hanya saja menurutku sekarang waktunya belum sampai. Seketika Winda Su merasa jengkel, memberi kamu muka malah tidak mau muka. Winda Su bertampang dingin, kalau begitu bagaimana menurutmu baru sampai waktunya? Eric Ling berkata, setelah aku terbang tinggi menjadi sang naga. Hari aku kembali, pasti aku janjikan kehormatan seumur hidup untukmu. Winda Su hampir ingin tertawa, tetapi dalam hatinya sedikit terharu, dia berkata tak acuh, besar sekali nadamu. Baik, kalau begitu aku tunggu hari itu. Setelah mengobrol santai sesaat, Eric Ling bangkit berdiri dan berpamitan. Tiba-tiba Winda Su berkata, besok malam aku ada reunian teman, kamu, maukah ikut? Begitu terucap, sekali lagi Winda Su merasa sedikit menyesal. Di dunia bisnis, dia tegas dan keras. Tetapi ketika menghadapi Eric Ling, entah mengapa dia selalu membuat keputusan yang membuat dirinya menyesal.
Melihat Eric Ling melamun, Winda Su mendengus, tidak iya. Aku ikut. Eric Ling bergegas berkata terlebih dahulu. Tadi sudah kehilangan satu kesempatan untuk mengutarakan, kali ini Eric Ling sudah belajar dari pengalaman. Besok berpakaian lebih baik sedikit, jangan terlalu membuatku malu, tahu tidak? Winda Su sudah sangat mempertimbangkan perasaan Eric Ling. Dia tidak mengatakan, jangan membuatku malu. Melainkan mengatakan, jangan terlalu membuatku malu. Dengan kata lain, dia sudah menerima bahwa Eric Ling membuatnya malu. Eric Ling kehabisan kata-kata. Setelah pemeliharaan selama setengah bulan, luka Eric Ling karena mengeluarkan peluru secara paksa pada sebelumnya, pada dasarnya sudah sembuh. Sepulangnya ke tempat tinggal dan mengoleskan obat untuk terakhir kali, Eric Ling merasa badannya sudah jauh lebih bugar dari sebelumnya. Selama 3 tahun ini, luka luar maupun dalam di badanku masih belum sembuh total, sehingga badanku terus sangat lemah. Kali ini Bloody Mary mengeluarkan 37 peluru untukku, memang jauh lebih membaik. Eric Ling mengganti pakaian yang longgar, lalu berjalan santai sendirian ke Danau Jati. Sebelumnya, setiap hari Eric Ling memiliki kebiasaan pergi ke Danau Jati untuk latihan pagi dan latihan malam. Namun karena badan yang lemah, latihan Eric Ling hanya sekedar berlari, merenggangkan tubuh saja. Sekarang kondisi lukanya sudah jauh lebih membaik, Eric Ling menyadari dirinya bisa melakukan lebih banyak lagi. Setelah berlari beberapa putaran mengitari Danau Jati, sekujur tubuh Eric Ling terasa panas, serta berkeringatan basah, barulah dia berhenti dan berjalan santai. Petang hari di Danau Jati sangat indah, cahaya dari matahari terbenam terpantul di atas permukaan air. Ada bibi-bibi yang mulai melakukan tarian lapangan, juga ada pasangan kekasih yang bergandengan tangan dengan mesra. Serta ada beberapa pasangan kekasih yang bersembunyi di tengah pepohonan, entah apakah sedang melakukan hubungan intim. Eric Ling sangat menikmati ketenangan seperti ini, berjalan di tengah pemandangan alam, melangkah di bawah bayangan pohon. Ketika melewati sebuah paviliun yang terpencil, tiba-tiba Eric Ling menghentikan langkah. Di dalam paviliun, ada seorang tetua yang memimpin seorang gadis cantik berlatih gerakan Tai Chi. Gerakan Tai Chi tersebut pelan bagai semut berjalan, namun memiliki perasaan berbaur dengan pemandangan di sekitar. Mungkin sangat bosan tak berarti bagi orang luar yang melihatnya, tetapi Eric Ling terdiam di luar paviliun selama setengah jam. Hei, kenapa kamu selalu lihat aku? Aku tahu aku cantik, tetapi tolong kamu jangan begitu tidak sopan, oke? Gadis berpakaian yoga dengan ikatan rambut kuda poni itu maju dan menegur Eric Ling sambil menunjuk batang hidungnya. Eric Ling tidak menghiraukan teguran gadis cantik itu, melainkan lanjut menatap tetua yang berlatih gerakan Tai Chi di dalam paviliun. Dia bergumam, tangan naik membawa fajar, wajah menatap ke bidang luas, 7 nadi mengalir bersatu, turun ke bawah pada titik Yongkuan. Napas hembus merenggang, napas tarik menegang. Hanya saja tidak sesuai dengan perubahan musim, sayang sekali. Berbicara sampai akhir, Eric Ling bergeleng, lalu dia berbalik badan dan pergi. Saudara muda, mohon tunggu sebentar. Tetua itu langsung berhenti, dia segera maju mengejar dan menghadang di depan Eric Ling. Tetua itu berusia sekitar 70 tahun, rambutnya putih namun berwajah cerah, napasnya juga kuat. Jelas bahwa tetua ini memiliki lingkungan hidup yang unggul dan mulia. Serta aura tajam di dalam matanya yang jarang ditemui, jelas bahwa tetua ini pernah mengalami badai perang. Orang seperti ini, pastilah tidak biasa. Sebelumnya ada banyak orang yang melewati tempat ini, tetapi dia tidak melirik sama sekali. Namun sekarang karena perkataan Eric Ling, tetua ini meletakkan statusnya dan maju mengejar. Wanita cantik itu pun terkejut. Eric Ling berkata, ada apa? Tetua itu tersenyum dan berkata, setiap komentar saudara muda tepat mengenai hatiku. Tetapi ada satu hal yang aku tidak paham, ingin meminta pencerahan. Sikap tetua ini masih lumayan, maka Eric Ling tidak terburu-buru untuk pergi, kamu katakan saja. Tetua itu berkata dengan rendah hati,
Tadi saudara muda mengatakan aku tidak sesuai dengan perubahan musim. Bagaimana maksudnya? Eric Ling berkata, gerakan Tai Chi mengandung elemen yin dan yang, bisa lentur dan bisa keras. Musuh tangguh, maka menggunakan lentur untuk melawan keras. Musuh lemah, maka dilawan dengan keras. Tetapi tidak boleh hanya sekedar berdasarkan konsep teori saja, kalau tidak, susah untuk menjadi master. Sekarang tepat pertengahan musim panas, gerakan Tai Chi kamu juga seharusnya lebih keras dan kuat. Dengan begitu barulah bisa menggabungkan tenaga dalam dengan tenaga luar, kekuatannya akan meningkat pesat. Seketika tetua itu tercengang, dia bergumam sendiri. Ketika tetua itu mendongak lagi, sudah terjadi perubahan drastis dalam tatapannya pada Eric Ling, bagaikan telah menemui dewa. Tetua itu bersoja dan berkata, saudara muda sungguh adalah master, aku pun kagum. Eric Ling melambaikan tangan sambil berkata, hanya sentimen karena terangsang saja. Luka dalam Tuan masih belum sembuh, lebih baik jangan terlalu sering berlatih gerakan Tai Chi, tidak baik jika melukai organ dalam. Orang ini, bahkan bisa melihat bahwa dia terluka dengan satu tatapan mata. Kekagetan tetua itu sudah memuncak. Wanita cantik segera maju, tidak memberi muka baik pada Eric Ling. Bagaimana kamu tahu kakekku punya luka dalam? Apakah kamu tahu sesuatu? Shirley, tidak boleh tidak sopan. Tetua menegurnya. Eric Ling tersenyum, gerakan Tai Chi Tuan tampak lancar di luar, sebenarnya kurang bertenaga di akhir. Luka organ dalam menyebabkan aliran napas tidak lancar. Dengan satu tatapan mata pun bisa aku lihat, tahu tidak? Seketika Shirley menundukkan kepala dengan malu, dalam hatinya sedikit memandang tinggi pada Eric Ling. Tetua juga kaget, sikapnya menjadi lebih hormat, Tuan benar-benar adalah master. Apakah lukaku ini masih mungkin disembuhkan? Eric Ling bergeleng, kedepannya mungkin ada, tetapi sekarang, takutnya lebih susah. Perkataan Eric Ling sangat konservatif, tidak sepenuhnya menyangkal. Ini membuat mata tetua berbinar, dia berusaha menahan kegirangan dan berkata, bolehkan Tuan menggeser langkah ke kediaman untuk berbicara? Setelah dipikir-pikir, Eric Ling bergeleng dan berkata, aku masih ada urusan. Shirley langsung berkata dengan tidak senang, dasar bocah, kamu benar-benar tidak tahu diri, bisa mendapatkan undangan dari kakekku, adalah hal yang diimpikan oleh semua orang di kota Zonghai. Kamu bahkan berani menolak. Diam. Tetua menegur Shirley, lalu dia berkata pada Eric Ling dengan sangat sopan, karena Tuan punya urusan, aku tidak akan memaksa. Tidak tahu apakah boleh Tuan meninggalkan nama. Kelak jika Tuan punya waktu luang, aku juga mudah untuk datang berkunjung. Melihat Eric Ling tidak berbicara, tetua itu menambahkan, aku bermarga Tang. Sikap Tuan Tang sangat merendah, maka Eric Ling juga tidak menutupi, Eric Ling. Lalu Eric Ling berjalan menjauh dengan tangan di belakang, pada akhirnya menghilang di bawah matahari terbenam. Dasar congkak, Shirley berkata dengan tidak senang pada bayangan punggung Eric Ling, kakek, orang ini congkak sekali. Di kota Zonghai, tidak ada seberapa banyak orang yang berani berlagak congkak di hadapan kakek. Tuan Tang berkata dengan senyum, wajar jika emosi master sedikit tinggi, aku juga tidak akan ambil hati. Shirley Tang berkata tak acuh, tidakkah kakek terlalu meninggikan orang itu? Dia juga bisa disebut dengan master. Tuan Tang berkata, dengan satu tatapan mata saja sudah bisa melihat kekurangan dari gerakanku, serta bisa melihat aku memiliki luka dalam dari aliran napas dalam gerakanku, juga tidak ada seberapa banyak orang di kota Zonghai yang mampu melakukannya. Orang seperti ini, apalagi jika bukan master. Shirley Tang tetap berkutat, kakek, kenapa kakek berkata membela orang luar? Sangat wajar orang seusia kakek memiliki penyakit organ dalam, orang yang punya sedikit pengetahuan umum juga bisa mengatakan organ dalam kakek bermasalah. Sebenarnya benar yang Shirley Tang katakan, orang tua dengan usia 7 atau 80 tahun, yang mana yang tidak memiliki penyakit organ dalam. Tuan Tang berkata, anggap saja yang kamu katakan itu benar,
Tetapi dengan satu tatapan mata saja dia sudah bisa melihat kekurangan dari gerakanku. Bagaimana dijelaskan? Aku sudah berlatih gerakan Tai Chi selama puluhan tahun, jangankan tingkatan master, tetapi setidaknya juga sangat handal. Seberapa banyak orang di kota Zonghai yang dapat melihat kelemahan dari gerakanku? Sir Lei Tang termangu, dia tidak bisa berkata apa-apa. Tuan Tang melanjutkan, dia tidak hanya melihat bahwa gerakanku tidak sesuai dengan perubahan musim, serta mengutarakan cara perbaikan agar menggabungkan tenaga dalam dan luar. Wawasan seperti ini, seberapa banyak orang yang bisa memilikinya? Sir Lei Tang bergumam sendiri, jangan-jangan, dia benar-benar adalah master. Tuan Tang mendesah, kota Zonghai memang penuh dengan orang unggul, sejak dahulu kala pun banyak bermunculan orang berkarya yang sukses dan tinggi. 3 tahun yang lalu, sejak terjadi peristiwa Gunung Lanos di luar perbatasan negara itu yang dekat dengan kota Zonghai itu, semakin banyak master yang memasuki daerah kota Zonghai. Kota Zonghai yang sekarang, beriak dalam bagaikan laut, banyak sekali orang hebat yang bersembunyi di dalamnya. Kamu tidak boleh terlalu tinggi hati. Sir Lei Tang juga tidak dapat membantah. Dia berkata, karena kakek begitu memandang baik orang ini, aku suruh orang cari tahu saja, suruh dia datang ke kediaman untuk menemui kakek. Tidak boleh tidak sopan. Dia adalah master, tidak boleh menggunakan cara paksa. Kamu bisa perhatikan pergerakan orang ini, tetapi harus menghormati Tuan. Tuan Tang berkata dengan serius, baik, aku ingat. Sir Lei Tang sangat jarang melihat kakeknya begitu serius, dia tahu bahwa tidak boleh lengah dalam hal ini. Keesokan sore, Eric Ling sudah sampai di depan rumah sakit Husada, berencana untuk menjemput Winda Su pulang kerja. Eric Ling menyetir mobil Chevrolet Camaro Bumblebee milik Legolas Si, sungguh menarik mata orang lain. Mobilnya bagus, tetapi pakaian Eric Ling hanya biasa-biasa saja. Meski sudah tidak ada tambalan di pakaiannya, tetapi bahan kulit yang buruk serta benang yang mencuat keluar, jelas adalah barang kaki lima yang hanya puluhan yuan. Setelah melihat ini, Winda Su berwajah hitam, Eric Ling, dari mana pakaianmu ini? Baru aku beli, lama sekali aku pilih di pusat perbelanjaan. Bibi bos saja mengatakan cocok sekali di badanku, sangat sesuai dengan auraku. Perkataan Eric Ling semakin membuat Winda Su ingin menamparnya mati. Apakah kamu bodoh? Kamu pergi ke toko orang untuk membeli pakaian, meski kamu jelek, dia juga akan memuji auramu baik, oke. Winda Su melihat jam, dia berkata dengan tidak senang, waktunya sudah tidak sempat, ayo jalan. Saat ini, Eric Ling menekan kunci mobil dengan sangat congkak. Lampu mobil Chevrolet Camaro Bumblebee berkedip dan mengeluarkan suara, bip. Mobil ini, temanku khawatir aku kurang mapan untuk bepergian, dia khusus meminjamkannya untuk aku setir beberapa waktu. Eric Ling membukakan pintu mobil depan, lalu dia berkata dengan senyum, istri, silahkan naik mobil. Kamu bahkan punya teman yang begitu kaya. Lumayan ya. Winda Su mengatakannya lalu duduk ke dalam mobil. Mobil dihidupkan, lalu disetir dengan sangat pelan. Perasaan istri yang duduk di sampingnya adalah suatu kebahagiaan yang sudah lama tidak ditemui. Eric Ling sangat menyayangi perasaan ini, maka dia menyetir dengan lambat. Eric Ling, orang lain mengendarai motor listrik saja lebih cepat dari kamu cepat sedikit bisa tidak? Winda Su sudah menerima beberapa panggilan untuk mendesaknya, maka dia mendesak Eric Ling. Kalau begitu duduk dengan baik. Detik berikutnya, mobil mendadak menambah kecepatan. Dorongan yang dahsyat membuat Winda Su terkejut dan berseru kaget. Secara tak terkendali dia memegangi bahu Eric Ling dengan erat, tidak berani melihat ke depan. Mobil melaju di sepanjang jalan, dan segera tiba di sebuah restoran kelas atas di distrik Pasir Panjang, yaitu restoran Rembulan. Ini adalah sebuah restoran dengan gaya bangunan taman. Ada gunung kecil dan pepohonan, ada jembatan kecil dan air mengalir, sangat mewah sekali. Di depan pintu ada sederet mobil mewah yang diparkirkan, semuanya adalah dengan harga minimal 8 atau 900 juta yuan.
Mobil Chevrolet Camaro Bumblebee Eric Ling masih termasuk lumayan di kalangan menengah, tetapi begitu diparkirkan di sini, justru sedikit memalukan. Winda, akhirnya kamu datang. Lulu Zhang maju menggandeng tangan Winda Su. Sudah lama kami menunggu kamu, ayo cepat masuk. Sementara Eric Ling di samping, langsung diabaikan oleh Lulu Zhang. Eric Ling juga tidak ambil hati, kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celana, lalu dia mengikuti mereka berjalan masuk. Di dalam ruangan sabit, begitu pintu dibuka, tampaklah bangunan besar yang dilengkapi dengan paviliun, perairan dan gunung palsu. Di depan gunung palsu, terdapat sebuah penthouse yang berdiri di atas perairan. Belasan pria dan wanita pun sudah duduk di tempat masing-masing. Kedatangan Winda Su membuat suasana langsung menjadi meriah. Sebelumnya di masa SMA, Winda Su tidak hanya adalah bunga kelas, bahkan adalah salah satu bunga sekolah di SMA Pasir Panjang. Entah berapa banyak penggemar pria yang mengejarnya, termasuk ketua kelasnya pada saat itu, Kenny Chen. Namun sayangnya, Winda Su hanya fokus dalam belajar, tidak menanggapi pengejaran dari siapapun. Sudah berapa tahun ini, Winda semakin cantik saja. Tidak heran dia menjadi bunga kelas kita dulu. Tidak hanya itu, sekarang rumah sakit Husada yang Winda kelola sendiri sudah menjadi viral di seluruh kota Zhonghai. Bahkan sekretaris utama SPZ juga datang menghadiri acara pembukaannya. Masa depannya kelak, benar-benar tak terbatas. Semua orang pun menyanjung dan berbicara dengan Winda Su pada saat ini. Seorang pemuda yang duduk di kursi utama berkata, ketenaran Winda tinggi tiada dua, dan masa depannya tak terbatas, sungguh membuat orang jatuh cinta. Ayo sini, duduk di sampingku, kita bicara baik-baik. Di saat bersamaan, seorang wanita cantik di sisi pemuda itu dengan sendirinya bangkit dan memberikan tempat duduk. Bisa duduk di samping Kenny Chen, dan berbicara intim dengan ketua kelas Kenny Chen, itu merupakan anugerah besar. Sayangnya ketua kelas jarang bicara pada biasanya, punya wibawa tersendiri, kita ingin menjilat, ketua kelas pun belum tentu memberi kesempatan. Kenny Chen, merupakan ketua kelas mereka dulu. Sekarang adalah putra dari Tony Chen yang merupakan salah satu tokoh besar kelas atas di kota Zhonghai. Dia berguru pada Ronald Chen, memiliki daya pengaruh yang sangat besar di dunia putih dan hitam. Entah berapa banyak orang yang ingin memeluk paha besarnya. Winda Su tentu mengetahui bobot dari Kenny Chen, dia juga tahu dirinya tidak sanggup menyinggung orang ini, saat ini dia merasa sangat canggung. Tepat ketika itu, tiba-tiba Eric Ling memegangi tangan Winda Su dan menariknya duduk di samping, istri, silahkan duduk.